Saudari yang terkasih, hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus, yaitu misteri suci Ekaristi yang kita syukuri. Menurut Uskup Robert Barron dari Amerika, menurut survei, sebagian besar orang Amerika tidak yakin betul orang Katoliknya bahwa tubuh dan darah Kristus itu adalah tubuh real. Dan sebagian besar lagi, sebagian besar bukan sebagian kecil, itu tidak mengerti Ekaristi. Kalau kita Ekaristi itu sebetulnya apa? Dalam perayaan Ekaristi itu kita merayakan Paskah. Sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, Yesus merayakan Paskah Yahudi. Kita merayakan Paskah Yesus. Jadi dalam setiap perayaan Ekaristi, kurban Yesus disalib Golgota sana, yang satu kali untuk selamanya tidak akan terulang lagi, dihadirkan kembali di dalam perayaan Ekaristi, kurban Kristus di altar. Yang ada terus, diulang-ulang, kenangannya, kehadirannya. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh iman Kristiani. Maka iman kita itu berdasar dari perayaan Ekaristi. Maka proses inisiasi dari pembaptisan, kemudian nanti ada perayaan Ekaristi. Hari ini saya dengar ada 2 anak yang akan komuni pertama. Ya, Ekaristinya sudah, tapi komuninya baru akan terjadi hari ini. Jadi sumber dan puncak. Kenapa puncak? Puncak tujuan semua mengalir ke sana. Maka sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan gereja ini, serta karya kerasulan, berhubungan erat dengan perayaan Ekaristi. Dan terarah kepadanya. Petugas-petugas di dalam gereja dan aktivis, kur, lektor, pemazmur, petugas gereja, asisten imam, putra-putri altar, semua diarahkan. Juga aktivis-aktivis sosial lainnya di dalam gereja ini diarahkan dan berhubungan dengan Ekaristi. Sebab dalam Ekaristi suci tercakup seluruh kekayaan rohani gereja, yaitu Kristus sendiri Paskah kita dan roti hidup yang diberikan kepada kita karena dagingnya yang dihidupkan karena Roh Kudus dan menjadi sumber kehidupan, mengaruniakan kehidupan kepada manusia. Supaya kita manusia hidup sehat, kuat, dan penuh berkat karena Ekaristi ini. Maka kalau orang Katolik aktif di berbagai bidang pelayanan, tekun di dalam persekutuan doa, rajin di dalam bakti sosial, bagus. Kita puji, hebat, luar biasa. Dan kita anjurkan demikian. Tetapi kalau belum aktif berpartisipasi, hadir dalam perayaan Ekaristi, entah jarang, ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang keliru. Maka hati-hati, iblis bisa mengecoh kita. Iblis bisa mengelabui kita seakan-akan dengan pelayanan yang luar biasa, dengan persekutuan doa yang hebat, padahal belum Ekaristi. Di situ iblis mengelabui kita. Lalu orang merasa puas, saya sudah aktif kok, saya sudah rajin dalam persekutuan. Kurang bagi orang Katolik itu. Karena Ekaristi sekali lagi sumber dan puncak iman. Dalam Ekaristi kita bukan merayakan sesuatu, tetapi kita mengenangkan peristiwa penebusan. Mengenangkan Yesus seorang Putra Allah yang mengorbankan di atas salib dan mempersembahkan kepada Allah pemulih dosa. Dan Ekaristi itu adalah bukti janji Yesus ketika berbicara di dalam Matius 28:20, pergilah ke seluruh dunia, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kapan Yesus menyertai kita? Sampai akhir zaman. Sampai kita tidak ada. Di mana Yesus secara konkret? Dalam hidup sehari-hari, betul. Secara konkret hadir di dalam perayaan Ekaristi. Yesus sengaja sebelum wafat menetapkan Ekaristi
untuk diulang-ulang terus-menerus sebagai tanda nyata kehadiran Tuhan di dalam perayaan Ekaristi. Maka ketika imam merayakan Ekaristi, imam tidak berkata, inilah tubuhnya, terimalah tubuhnya. Tidak. Tapi Yesus sendiri berbicara di sana, menggunakan tubuh imam, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Bukan imam, tapi Yesus sendiri yang meminjam menggunakan hidup tubuh imam. Maka ada istilah imam berperan sebagai in persona Christi. Imam hadir berperan dalam pribadi Kristus. Beberapa kali dalam perkawinan, dalam misa perkawinan, sakramen dan misa perkawinan, saya mau memberi komuni kepada Mesdiner. Dia bilang, enggak. Kenapa enggak? Bertugas. Oh iya. Kepada kur, tidak. Bertugas. Nyanyi. Salah. Ya. Kalau saudara-saudari ini kur, bukan bertugas. Ikut merayakan. Hanya pada waktu perayaan diberi peran aktif. Sehingga jangan fokus pada tugasnya, pada perayaan Ekaristi. Demikian juga petugas-petugas gereja itu. Ya, itu semua merayakan Ekaristi bersama-sama. Pada perayaan misa itu dapat tugas pemazmur dan itu luar biasa mendapat peran apa dalam perayaan. Jadi jangan petugas. Kalau petugas ya udah sewa saja petugas orang lain ya. Mau agama apapun ya, kamu tugasnya nanti nyanyi itu ya bisa, gitu ya. Tapi bukan, justru merayakan. Maka kalau ikut perayaan lengkap, komuni hadir. Kesempatan rahmat, bahagia. Bukannya didatangkan imam, enggak usah. Lagi nyanyi. Ya sudah, nyanyi saja terus gitu ya. Iya, padahal yang paling penting bukannya Ekaristinya, tubuh Kristusnya itu. Saudara-saudari yang terkasih, secara tak sadar ada orang yang sudah puas karena mengikuti misa online. Terutama pada saat setelah pandemi selesai. Lalu tanya, saya sudah Ekaristi online. Komuni tidak? Komuni batin. Wah, bagus juga komuni batin ya. Misa online, komuni batin tentu bagus, ada gunanya. Itu adalah sarana doa, mendekatkan kita kepada Tuhan. Tetapi tidak memenuhi kebutuhan real untuk bertemu dengan Yesus secara langsung dalam Ekaristi dan menyambut tubuhnya. Itulah ibarat orang yang pergi ke restoran, lapar, mau makan. Lalu tanya, makanan ini apa? Oh ini. Cara buatnya dijelaskan. Makanan ini kandungannya apa? Sudah selesai? Sudah. Lalu saya boleh pesan makanan itu? Tidak ada, habis semua. Nah, begitu kan? Lalu tidak makan, lapar. Sudah dijelaskan, pengetahuan bertambah, tapi tidak makan, lapar. Maka orang yang misa online saja, tidak tanpa tubuh Kristus, lapar. Memang ada gunanya untuk orang-orang yang sakit, ya, orang yang sepuh, misa online, itu bagus. Lalu asisten imam datang membagikan komuni ke rumah-rumah itu untuk mereka. Kasihan, lapar secara rohani. Maka kita tahu kan ada orang stunting. Ya, stunting karena kurang gizi. Ya, tubuhnya kecil. Ini dulu saya stunting nih. Kecil nggak tinggi-tinggi ya. Itu tinggi ya. Otaknya kurang berkembang gitu ya. Itu kan stunting kan, kurang gizi. Ini stunting. Ya. Nah, stunting karena kurang gizi. Bayangkan, murid Kristus bisa stunting secara rohani. Kalau apa? Tidak menyambut tubuh Kristus. Kurus ya rohani. Dapat tantangan sedikit, kalah. Dapat godaan sedikit, jatuh. Ya, dapat sesuatu yang membuat dirinya lemah, langsung kabur. Ya. Karena apa? Tidak kuat. Ya. Nah justru kita membutuhkan makanan rohani. Ada beberapa orang yang berkata kepada saya begini, Bapak Uskup, kalau pagi saya ikut misa online di katedral. Dan sore hari saya pergi ke gereja bersama cucu-cucu untuk misa dan menyambut komuni. Nah, ini yang bagus. Ya, ikut online, ya, mendengarkan khotbah, mendengarkan lagu-lagunya, ikut berdoa, lalu sore harinya atau kapan sambut komuni.
Bagi orang ini misa online berguna untuk berdoa dan mendengarkan sabda, tetapi tidak lengkap. Ya, apalagi orang yang misa, udah cepat-cepat duduk misa, selesai misa, aduh ada jam pergi, belum komuni pergi, waduh sayang, lapar dia di jalan itu ya. Nah, di jalan digoda jatuh ya. Nah, justru ini peranan bahwa tubuh Kristus itu adalah makanan rohani yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka pada perjamuan malam terakhir sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan, ambillah ini tubuhku. Adalah kata-kata yang sama digunakan oleh Yesus, oleh penginjil Markus, di dalam bandingkan Markus 8:6, ketika Yesus mempergandakan roti. Ya, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah, membagi-bagi. Kalimatnya sama. Maka Yesus memberi makan mereka secara badani, dan setelah Yesus wafat, Yesus terus-menerus memberi makan rohani kepada kita, murid-muridnya. Dan kita anggota tubuhnya, biar sehat. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai murid Kristus bisa menghasilkan buah berlimpah kalau hidup sehat dan penuh berkat. Karena tubuh Kristus yang real kita santap di dalam Ekaristi. Maka di dalam Yohanes 6, 54, 56, dan 57, Yesus menjanjikan bahwa barang siapa makan tubuhnya dan minum darahnya akan memiliki hidup kekal. Akan tinggal di dalamnya. Dan ia akan hidup olehnya. Dan ini mengingatkan kita akan sabda Yesus pada Yohanes 15:4 yang berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Komuni adalah bagian rahmat yang luar biasa di mana Tuhan berkenan kita sambut, tinggal di dalamnya, dan kita tinggal di dalam Dia. Apakah hidup kita sudah berbuah saat ini? Bagaimana kita mungkin berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita? Bagaimana Yesus tinggal di dalam kita kalau kita jarang atau bahkan tidak berpartisipasi aktif dalam Ekaristi dan menyambut tubuhnya? Pada hari raya tubuh dan darah Kristus kita diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Ekaristi ini dan juga atas tubuh Kristus. Kalau dulu orang yang sakit pendarahan saja berkata, 38 tahun, dia berkata di dalam Injil, asal ku sentuh saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan dia berusaha menyentuh jumbai jubahnya, dan sembuhlah. Pendarahan 38 tahun. Bayangkan, anugerah itu diberikan kepada kita. Bukan hanya disentuh, kita diberi karunia untuk memegang, menerima, dan menyantap. Luar biasa. Kalau kita yakin, maka doa kita sebelum menyambut tubuh Kristus itu akan terjadi pada kita. Ya Tuhan, itu doa kita. Aku tidak pantas, engkau datang padaku, maka bersabdalah, maka aku akan sembuh.